Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Di setiap bulan Zulhijjah ada satu ibadah yang sangat istimewa dan memiliki banyak pelajaran untuk hidup kita, yaitu ibadah kurban. Tetapi ibadah kurban ini bukan hanya sekedar soal menyembelih hewan, tetapi ibadah ini adalah bentuk cinta dan totalitas seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kita harus berkurban? Sebenarnya, apa makna dan pentingnya kurban ini? Jadi, kalau kita lihat kembali sejarah, ada satu kisah luar biasa yang penuh makna tentang keimanan dan ketaatan, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Saat Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah dalam mimpi untuk menyembelih anak yang dicintainya, beliau tidak ragu. Yang membuat kisah ini begitu bermakna adalah bagaimana cara Nabi Ismail meresponnya. Walaupun masih muda, ia berkata dengan penuh keteguhan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Keduanya sama-sama siap berkorban. Seorang ayah yang merelakan anak yang dicintainya dan seorang anak yang rela menyerahkan dirinya demi taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha Penyayang akhirnya mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan atas keikhlasan keduanya. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kurban itu bukan hanya soal menyembelih hewan, tetapi soal menyembelih ego, soal ketaatan tanpa syarat, dan soal sejauh mana kita dapat mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai demi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang memiliki arti, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Yang artinya, yang Allah nilai bukan bentuk fisiknya, bukan seberapa besar hewan yang kita sembelih, tetapi keikhlasan yang mengiringinya. Saat kita berkurban, kita sedang melatih diri untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan belajar melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki demi kebaikan. Bukan hanya itu, kurban juga dapat menjadi cara kita untuk berbagi dan peduli. Daging kurban itu tidak hanya kita nikmati sendiri saja. Kita dapat membagikan daging kurban itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Bisa jadi, daging kurban itu adalah daging satu-satunya yang dapat mereka rasakan tahun ini, dan kita dapat menjadi perantara kebaikan yang diridhoi Allah. Dan jangan lupa juga, ibadah kurban adalah perintah langsung dari Allah yang diabadikan dalam salah satu surah pendek yang sering kita baca, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setelah mendapat begitu banyak nikmat, tugas kita bukan cuma bersyukur dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, yaitu sholat dan berkurban. Berkurban adalah bentuk syukur yang nyata, tanda bahwa kita tidak lupa pada pemberi nikmat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mampu secara materi, tetapi juga mampu secara hati. Hati yang ikhlas, hati yang ringan untuk berbagi, dan hati yang selalu berusaha mendekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah-ibadah yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.